Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini kita tetap sehat walafiat sehingga kita bisa belajar sekarang ini. Sekarang kita membahas materi tentang biaya peluang atau biasa disebut dengan opportunity cost. Seperti penjelasan lalu kita sudah menjelaskan tentang bagaimana sehingga munculnya biaya peluang itu. Yaitu ketika kita membahas tentang materi konsep dasar ilmu ekonomi, yaitu masalah ekonomi, ya. Jadi dengan adanya masalah ekonomi karena ada namanya kelangkaan atau scarcity. Ya. Kita sekarang mengulang kata scarcity. Scarcity itu artinya adalah kelangkaan. Dengan adanya kelangkaan ini maka muncul pilihan. Ya, kita memilih sesuatu barang ketika barang itu langka untuk memenuhi kebutuhan. Ya, dengan adanya pilihan maka muncul biaya peluang. Inilah yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini atau opportunity cost. Opportunity cost atau biaya peluang. Kita sama-sama mengucapkan opportunity cost. Opportunity cost. Biasanya kalau istilah yang asing itu biasa kita tidak akrab. Biasa jarang kita dengar atau malah kita sama sekali tidak pernah dengar, biasa kita tidak memahami dengan baik. Jadi opportunity cost itu adalah disebut juga dengan biaya peluang. Pada tujuan pembelajaran di situ adalah mendeskripsikan konsep tentang biaya peluang atau opportunity cost. Kemudian dari peta konsep ini, yang pertama adalah yang kita bahas tentang pengertian biaya peluang, lalu kemudian ada manfaat biaya peluang, kemudian ada ciri-ciri biaya peluang itu, dan kemudian ada jenis biaya peluang yang terdiri dari biaya peluang itu ada pada kegiatan konsumsi, biaya peluang itu juga ada pada kegiatan produksi, dan biaya peluang itu ada pada kesempatan kerja. Ya. Lalu kemudian sekarang kita menghitung cara menghitung biaya peluang. Cara menghitung biaya peluang. Kasih stop dulu ya, stop dulu. Oke. Sekarang kita menghitung biaya peluang. Di cara menghitung biaya peluang. Jadi saya katakan tadi adalah biaya peluang itu ada pada kegiatan konsumsi. Sekarang kita perhatikan contoh, kita menghitung biaya peluang pada kegiatan konsumsi. Di sini kita misalnya konsumsi permen dan coklat. Permen dan coklat. Ini saja contoh dua. Sebenarnya masih banyak kebutuhan kita kan, tapi untuk memudahkan pemahaman kita, kita mengambil dua contoh saja. Yang biasa mungkin kita konsumsi adalah permen dan coklat. Permen dan coklat. Di sini ada sumber daya. Ini SD, sumber daya 10.000. Berarti 10.000 itu adalah terkait dengan kelangkaan kan, karena terbatas. Adanya kebutuhan kita dulu masalah ekonomi kita bahas adalah masalah ekonomi yang tak terbatas, sedangkan alat pemenuh kebutuhan itu terbatas. Sekarang sumber dayanya 10.000, berarti di sini kita punya keterbatasan alat pemenuh kebutuhan. Kemudian di sini ada pilihan, pilihan satu, pilihan kedua, pilihan ketiga. Ini contohnya kolom permen, permen itu harganya adalah 1.000 rupiah. Jadi permen itu adalah harganya 1.000 rupiah. Kemudian kalau coklat adalah harganya 2.000 rupiah. Per biji ya. Nah, per biji. Lalu kemudian ini kombinasinya. Ya, kemudian ini pilihan satu, pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang misalnya kalau kita konsumsi permen 2, berarti yang bisa dikonsumsi coklat adalah 4. Kenapa 4? Karena 4 dikali 2.000, 8.000. Kemudian 2 dikali 1.000, 2.000, berarti 2.000 ditambah dengan 8.000 kan 10.000 ya. Iya. Tidak boleh melewati sumber daya yang tersedia kan. Sebenarnya kalau keinginan kita mau 4 permen, 4 coklat, tapi kan ada keterbatasan sumber daya ya. Ini katakanlah misalnya uang jajan kita kan 10.000. Nah, oke. Pilihan yang kedua, kalau kita konsumsi permen 4, maka yang kita bisa konsumsi coklat adalah 3. Toh?
Jadi, karena saya misalnya kalau konsumsi permen 2, kayaknya tidak cukup. Saya mau menambah jumlah permen itu menjadi 4. Sehingga yang bisa saya konsumsi coklat adalah 3. Nah, itu pilihan kedua. Sekarang pilihan ketiga. Pilihan ketiga, kalau kita konsumsi permen adalah 6, maka yang bisa kita konsumsi coklat adalah 2. Sehingga perbandingannya 2 banding 4, 4 banding 3, ini 6 banding 2. Ini pilihan 1, 2, 3 itu kan disebut dengan alternatif pilihan. Ya, sekarang bagaimana cara menentukan biaya peluang adalah pada saat kita menentukan pilihan. Ya, tadi pengertiannya adalah biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan ketika seseorang memilih suatu alternatif. Ini kan alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Bagaimana cara menentukan biaya peluang? Bagaimana cara menentukan biaya peluang? Perhatian ya, perhatian. Katakanlah pilihan pertama menjadi pilihan kedua. Pilihan pertama menjadi pilihan kedua. Berarti ada sesuatu yang dikorbankan. Apa yang korban? Permen atau coklat? Permen atau coklat yang kita korbankan? Coklat ya. Yang kita korbankan coklat berapa? 1. Dari mana? Bagaimana cara perhitungannya? Yaitu adalah 4 dikurangi dengan 3, ya kan? Sekarang kan, tadi kan kita menambah jumlah permen menjadi 4. Berarti coklat yang kita korbankan. Berarti 4 dikurangi dengan 3. 4 dikurangi dengan 3 sama dengan 1. 1 dikali harga permen, harga coklat, berarti adalah 2.000. Berarti sama dengan berapa ini? 2.000. Berarti biaya peluangnya pada konsumsi permen dan coklat adalah 2.000. Bagaimana? Jelas? Ya? Jadi yang kita korbankan itu yang menjadi biaya peluang. Ya? Kita perhatikan pengertian biaya peluang. Makanya tadi pada awal pertemuan kita harus dulu menjelaskan pengertian biaya peluang atau opportunity cost. Oke? Sampai di sini ada yang bertanya? Yang kedua, kita rubah pilihannya. Sekarang pilihannya dari 3 ke 1. Dari 3 ke 1. Yang mana yang dikorbankan? Apa yang kita korbankan pada saat kita memilih sesuatu? Ya, permen. Karena kita menambah jumlah. Kita menambah jumlah konsumsi coklat. Dari 2 menjadi 4. Sehingga yang kita korbankan adalah permen. Berarti begitu, kalau begitu 6 dikurangi dengan 2 kan? 6 dikurangi dengan 2, 6 dikurangi dengan 2 sama dengan 4, ya kan? Ya. 4 dikali dengan harga permen yang 1.000 itu berarti adalah 4.000. Berarti biaya peluangnya adalah 4.000. Sekarang kita lanjut. Yang kedua adalah pada jenis biaya peluang itu adalah biaya peluang itu ada pada kegiatan konsumsi. Sekarang kita perhatikan contoh menghitung biaya peluang pada kegiatan produksi. Dengan sumber daya yang tersedia adalah 100.000. Apa yang kita buat, apa yang kita produksi. Berarti kalau kita produksi itu adalah menambah nilai guna barang dan jasa. Tadi sebelumnya tentang menghitung biaya peluang pada kegiatan konsumsi adalah konsumsi itu kan adalah menghabiskan nilai guna barang dan jasa atau mengkonsumsi. Apa yang kita konsumsi tadi adalah permen dan coklat. Sekarang adalah kegiatan biaya peluang pada menghitung biaya peluang pada kegiatan produksi. Produksi berarti kita menambah nilai guna barang. Apa yang kita mau produksi, apa yang kita mau buat adalah sepatu dan sandal. Sepatu dan sandal. Ini masing-masing satu pasang sandal, masing-masing satu pasang sepatu. Bukan satu sebelahnya saja kan? Kalau kita menyebut sepatu berarti satu pasangnya. Nah, kalau sepatu adalah harganya 20.000. Ini contoh saja kan? Kalau harga sandal adalah 10.000. Nah, dengan sumber daya tadi adalah 100.000. Kita katakan ini modalnya 100.000 untuk produksi sepatu dan sandal. Ya.
Tentu kita sudah menentukan pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Pilihan pertama di mana kita produksi sepatu 2 pasang, dengan sandal kita produksi 6 pasang. Kemudian perbandingnya 2:6. Ya. Lalu kemudian pilihan kedua kita produksi sepatu 4 pasang, kita produksi sandal 2 pasang dengan kombinasi 4:2. Kemudian pilihan ketiga adalah kalau kita produksi sepatu adalah 5 pasang, maka yang kita produksi sandal tidak ada, 0. Ya, nah, karena di sini 5 pasang kan pas 100.000 kan? Nah, ini kemungkinan karena banyak orang yang cenderung untuk menggunakan sepatu atau membeli sepatu daripada sandal, ya kan? Jadi mungkin agak berkurang ini peminatnya untuk orang menggunakan memproduksi sandal. Ya. Nah, caranya menghitung bagaimana? Saya kira tadi sama dengan cara menghitung biaya peluang pada kegiatan konsumsi. Kalau katakanlah misalnya pilihan pertama, kita produksi sepatu 2 pasang, yang kita bisa produksi sandal adalah 6 pasang. Nah, sekarang pilihannya dari 2 ke 3. Nah, kalau kita sudah menentukan pilihan, berarti kita sudah menghitung biaya peluangnya itu. Dari 2 ke 3. Kalau dari pilihan kedua, kalau kita produksi 4 pasang sepatu, kita produksi sandal 2 pasang. Ya. Kemudian berubah pilihan kita dari 2 ke 3. Karena orang lebih cenderung untuk membeli sepatu lebih besar daripada sandal, maka 4 kita produksi berubah, produksi kita itu bertambah menjadi 5 pasang, sehingga yang kita produksi adalah sandal tidak ada, ya. Berarti yang kita korbankan adalah sandal. Berarti kalau begitu 2 dikurangi dengan 0 sama dengan 2 ya, 2. Berarti 2 dikali dengan harga sandal berapa? Rp10.000. Berarti biaya peluangnya adalah Rp20.000. Inilah yang menjadi biaya peluang pada produksi sepatu dan sandal. Dari pilihan kedua menjadi pilihan yang ketiga. Saya kira sama tadi ya, caranya untuk menghitung biaya peluang pada kegiatan konsumsi. Ya, cuma kalau kegiatan konsumsi ya kita menggunakan, memakai. Kalau produksi kita memproduksi barang. Ya. Kalau ini pilihannya kita berubah, tentu juga biaya peluangnya itu berubah. Ya, misalnya dari 3 ke 1. Nah, tentu bisa lagi kita hitung biaya peluangnya berapa. Nah, saya kira itu untuk bagaimana kita contohnya menghitung biaya peluang pada kegiatan konsumsi dan menghitung biaya peluang pada kegiatan produksi. Baik, siswa sekalian, kita lanjut. Sekarang kita lanjut pada cara menghitung biaya peluang pada kesempatan kerja. Saya katakan tadi, biaya peluang itu kita bisa hitung ketika kita sudah menentukan pilihan. Sekarang contohnya, ini contohnya pada Anda tamat SMA. Ini tentu banyak pilihan. Pilihan Anda yang pertama adalah kuliah. Kuliah di Fakultas Ekonomi nanti dapat sarjana ekonomi. Dengan gaji 150 juta. Kemudian pilihan kedua, kerja di perusahaan A 30 juta, kerja di perusahaan B 40 juta, kerja di perusahaan C 50 juta. Ini berubah karena misalnya dia pemula kerja di perusahaan A 30 juta, kan belum ada pengalaman ya. Pengalaman 5 tahun, sudah ada pengalaman 5 tahun, berarti pindah ke perusahaan B, dinaikkan gajinya menjadi 40 juta. Bertambah lagi pengalaman kerjanya, kayaknya kurang di sini, saya mau pindah di perusahaan C. Ini nanti dijanji atau gajinya adalah 50 juta selama 4 tahun. Kemudian kalau pilihan ketiga Anda menikah, ini dapat penghasilan 70 juta. Yang mana? Sekarang yang saya tanyakan, yang mana pilihan Anda? Karena biaya peluang itu muncul pada saat kita menentukan pilihan. Ya, yang mana? Ya, kuliah. Ini pilihannya.
Yang mana ini yang menjadi biaya peluang? Karena yang menjadi biaya peluang adalah ketika sudah menentukan pilihan, dan pada saat menentukan pilihan berarti yang lainnya jadi korban. Sehingga itulah yang menjadi biaya peluang. Yang mana ini yang menjadi biaya peluangnya? Ya, yang menjadi biaya peluangnya yang mana? Cepat ini, yang mana biaya peluangnya? Ya. Pada saat menentukan ini, Anda kuliah setelah tamat SMA, ini Anda dapat kuliah di Fakultas Ekonomi sehingga Anda nanti dapat gelar sarjana ekonomi. Anda pilih ini dengan pendapatan 150 juta. Berarti ini yang menjadi biaya peluang. Yang mana di sini yang menjadi biaya peluang? Ya, yang mana? Kerja di mana? Di perusahaan A atau B atau C? Ya, A. Kenapa pilih A? Kenapa pilih C? Kenapa pilih C? Kenapa pilih C? Ini 50 juta. Ya, banyak gajinya. Nah, sekarang saya ulang. Setelah Anda memilih ini, maka yang menjadi biaya peluang perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, atau Anda menikah dengan penghasilan 70 juta. Yang mana? Menikah toh? Menikah toh? Betul menikah, tapi apa alasannya? Betul. Karena mau menikah kalau tamat SMA. Oh, begitu. Yang lain? Yang lain? Yang lain? Ya? Jangan pilih karena pilihanmu itu tidak lagi menjadi biaya peluang. Kecuali kalau Anda pilih ini, bisa ini menjadi biaya peluang. Tapi kan sekarang Anda memilih ini, berarti bukan lagi menjadi biaya peluang. Gitu? Jadi kesimpulannya, yang menjadi pilihan, maka yang lainnya itu yang dikorbankan. Yang dikorbankan itulah yang menjadi biaya peluang. Sekarang ini yang bisa menjadi peluang, yang menjadi biaya peluang yang mana? C. Kenapa? Alasannya? Apa alasannya? Sudah benar tadi sebenarnya ini menikah ini menjadi biaya peluang. Tapi apa alasannya? Dari yang lain. Yang mana? Ya. Yang mana? Apa alasannya? Apa alasannya tadi? Sudah tepat itu yang menjadi peluang itu adalah yang ini, yang menikah dengan pendapatan 70 juta. Apa alasannya? Bayar listrik. Yang lain. Ini yang di belakangnya apa alasannya? Ya. Apa alasannya? Ini? Intan? Ini? Nada? Ini? Ya. Dikasih. Sekarang saya jawab. Ini alasannya sudah benar ini ya. Ini yang menjadi biaya peluang. Alasannya karena ini yang terbanyak jumlahnya. Ini yang terbanyak jumlahnya. Ya. Bukan 50. Karena 50 masih ada 70. Gitu? Jadi alasannya karena ini yang terbanyak jumlahnya. Jadi kalau kita, kesimpulannya jadi kalau kita memilih biaya peluang itu dari beberapa alternatif, maka kita menentukan biaya peluang itu adalah yang terbanyak jumlahnya. Gitu? Ada juga yang menjumlahkan ini, saya kira keliru ya. Ada juga yang menjumlahkan ini. Tapi ada beberapa referensi yang kita baca, ya ternyata yang terbanyak jumlahnya itulah yang menjadi biaya peluang. Iya. Saya kira bisa diterima ya, siswa sekalian. Jadi demikian penjelasan tentang biaya peluang ini, mulai dari pengertian, ciri-ciri, manfaat, ya, kemudian jenis, kemudian cara menghitung biaya peluang. Cara menghitung biaya peluang ada 3, pada kegiatan konsumsi, pada kegiatan produksi, dan pada kesempatan kerja. Demikian penjelasannya, semoga bisa dikaji kembali sehingga kita bisa lebih memahami. Silakan baca referensinya ya. Baca referensinya di mana saja sumber kita di buku ekonomi. Ya. Menjadi tambahan pengetahuan kita tentang ilmu ekonomi, terutama tentang materi biaya peluang atau opportunity cost. Demikian penyampaian ini. Atas perhatiannya siswa sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.